Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Nurul Jannah dari kelas PBAD 2019 NIM 2021993. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah dari mata kuliah bimbingan konseling, yaitu landasan-landasan dalam bimbingan dan konseling. Pengertian landasan bimbingan dan konseling. Landasan secara bahasa yaitu alas, dasar atau tumpuan. Adapun secara istilah adalah sebagai dasar atau sebagai pondasi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan adalah suatu titik tolak dari suatu hal atau suatu pondasi tempat berdirinya suatu hal. Sedangkan bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dan lingkungan. Sedangkan konseling yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Jadi, landasan dalam bimbingan konseling merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh konselor sebagai pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Landasan-landasan dalam bimbingan konseling yang pertama yaitu landasan historis, merupakan upaya pengembangan dan memperkuat individu melalui pendidikan sehingga mereka dapat mengisi perannya di masyarakat. Yang kedua yaitu landasan sosial budaya, merupakan landasan yang berkenaan dengan aspek-aspek sosial budaya sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu yang perlu dipertimbangkan dalam layanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya mempertimbangkan tentang keragaman budaya. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling sebagai kegiatan ilmiah yang harus senantiasa mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Dan landasan yang selanjutnya adalah landasan religius atau landasan agama, yang mana landasan ini merupakan dasar yang paling penting dalam menghadapi suatu permasalahan, terutama yang berhubungan dengan kejiwaan. Karena pada fitrahnya manusia memiliki dasar spiritual yang berhubungan dengan ketuhanan, maka perlu adanya kemampuan yang optimal bagi seorang konselor dalam hal keagamaan. Karena jika konselor tidak selalu bertujuan mempengaruhi logika dan psikologis konseli saja, tapi konselor juga perlu mempengaruhi spiritual konseli sesuai dengan ajaran agamanya. Yang selanjutnya yaitu landasan psikologis, yang merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Landasan selanjutnya yaitu landasan ilmiah, yaitu merupakan landasan yang membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain, sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu yang berkembang pesat. Di samping itu, penelitian dalam bimbingan dan konseling sendiri memberikan bahan-bahan yang segar dalam perkembangan bimbingan dan konseling yang berkelanjutan. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik. Sebagai layaknya ilmu yang lain, ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajian sendiri, metode pengalihan pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya, dan sistematika pemaparannya. Demikian penjelasan saya mengenai landasan dalam bimbingan konseling. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.